kita akan membahas tentang mengapa seseorang yang sudah pernah berselingkuh suatu saat akan kambuh dan berselingkuh lagi. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini adalah seputar relasi alias hubungan. Tepatnya, kita akan membahas tentang mengapa seseorang yang sudah pernah berselingkuh suatu saat akan kambuh dan berselingkuh lagi. Kaitannya dengan perselingkuhan sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jika seseorang itu pernah berselingkuh satu kali, besar kemungkinan suatu saat ia akan melakukannya lagi. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa tidak berhenti di satu kejadian saja? Mengapa kesalahan yang sama harus secara sadar diulangi kembali setelahnya? Ternyata bukan penyakit saja yang bisa kambuh. Perselingkuhan pun demikian. Makanya tidak jarang orang mengatakan bahwa perselingkuhan itu sebuah penyakit. Ada beberapa hal yang menjadi alasan paling umum mengapa orang mengulangi tindakannya berselingkuh. Apa saja? Yang pertama, orang mengulangi perselingkuhannya karena merasa tidak bahagia dengan hubungannya saat ini. Ada kebutuhan emosi atau kebutuhan fisik yang belum dapat terpenuhi dengan pasangannya sekarang. Padahal seharusnya, bila kita tidak bahagia dengan hubungan kita sekarang, ya kita selesaikan dulu itu. Kita lepaskan dulu ikatan ini, baru kemudian kita menjalin hubungan yang baru. Adalah wajar bila suatu hubungan itu tidak selamanya membahagiakan. Tetapi adalah tidak wajar jika kita memutuskan untuk serong sebagai solusi atas ketidakbahagiaan kita. Yang kedua, orang juga tidak jarang mengulangi kembali perselingkuhannya karena ia menganggapnya sebagai sebuah pencapaian. Ia ingin merasa hebat karena telah berhasil memikat lebih dari satu orang. Dirinya adalah golongan orang yang selalu membutuhkan validasi, selalu butuh apresiasi, karena ia tidak memiliki cara lain, tidak memiliki cara yang sehat untuk menghadapi masalahnya sendiri. Jadi seakan dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa, bahwa dirinya punya kualitas. Tetapi tentu saja perselingkuhan sesungguhnya tidak ada urusannya dengan itu. Yang ketiga, tidak jarang juga orang kambuh berselingkuh karena sekedar aji mumpung. Takut melewatkan kesempatan yang mungkin hanya akan muncul sekali seumur hidup. Kasarannya, mumpung ada yang mau. Dan pikirnya, si orang baru ini lebih baik dari pasangannya sekarang. Jadi dia menganggap perselingkuhannya sebagai suatu cara untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik. Ini merupakan pertanda bahwa dia memang sesungguhnya belum cukup dewasa untuk membangun hubungan dengan komitmen penuh. Alasan ketiga ini terkait erat dengan alasan yang terakhir atau alasan keempat, yaitu karena orang ini belum cukup dewasa, tidak paham apa itu komitmen dan tidak memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik. Ia tidak bisa benar-benar setia, hanya bisa menuruti ego dan nafsunya saja. Jujur pun tidak berani. Jadi selama ini ia menjalin hubungan tidak sepenuh hati. Orang semacam ini banyak dan sama sekali bukan soal umur. Karena adalah kehidupan yang mendewasakan kita, bukan usia. Usia memang menuntut kedewasaan, tetapi kedewasaan tidak pernah menuntut umur. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menilai dulu baik-baik calon pasangan kita ini seperti apa. Karena tentunya kita berharap mendapatkan seseorang yang setia. Kurang lebihnya, 4 alasan inilah yang menjadikan alasan mengapa seseorang yang pernah berselingkuh suatu saat akan berselingkuh lagi. Di luar keempat alasan ini, tentu saja ia akan berpikir juga, jika satu kali berselingkuh dirinya dimaafkan, ya pikirnya nanti kalau dia berselingkuh lagi akan dimaafkan juga. Situasi semacam inilah yang nantinya membutuhkan kebijaksanaan kita, mau bertahan atau melepaskan pasangan yang demikian. Untuk Anda yang saat ini sedang menjalin sebuah hubungan, entah itu hubungan kekasih maupun hubungan rumah tangga, saya harapkan agar tidak pernah berada di posisi seperti ini. Semoga diberikan pasangan yang setia dan mau menerima kita apa adanya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Seputar alasan orang mengulangi perselingkuhannya ini saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.